Oke guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kita kedatangan mungkin seseorang yang belum terkenal ataupun apa, tapi mungkin bisa berpengaruh, oke? Ini ketua PD dari pengurus PII Kutai Timur, ya. Ya, ingin sedikit bertanya kepada beliau mengenai masalah bagaimana kondisi pada tahun pembelajaran tahun ini ataupun kondisi daringnya pembelajaran online di rumah. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kita seperti biasa opening dulu, oke? Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, lanjut kepada Pak Ketua. Sombong amat. Sekarang kita coba ingin mengenal lebih siapa beliau. Oke, mungkin Pak Ketua bisa. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kami sudah buat sesuatu yang agak berbeda ya. Di sini kami ingin melakukan sebuah diskusi singkat tentang bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Nama saya Khairul Akmar ya. Satu saya sebagai pelajar di Kota Bontang. Jadi kali ini kita akan diskusi tentang pro dan kontra pembelajaran daring di Indonesia saat ini. Kita kembalikan kepada beliau. Menurut Pak Ketua sendiri itu kondisi bagaimana itu pendapat mengenai online school atau pelajaran daring di rumah? Sebenarnya pembelajaran daring ini oke-oke saja, good idea. Cuman yang menjadi problem di sini banyak pelajar-pelajar di seluruh Indonesia yang belum mengerti ya bagaimana cara pembelajaran daring di rumah ya. Entah problemnya dari segi kuota internet, dari segi signal, atau dari segi kejenuhan di rumah, bermacam-macam. Jadi sebenarnya dari pembelajaran daring ini banyak betul pro dan kontranya. Jadi maksud dari jawaban Pak Ketua tadi, kendala yang dimaksud adalah mungkin masalah pribadi dari seseorang. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang belum bisa Pak Ketua ya, masih belum bisa mengikuti karena kendala dari misalnya tidak mempunyai handphone ataupun tidak mempunyai kuota, dan jaringan pun kendala dari tempat ya. Ya, untuk pertanyaan kedua nih, masalah apa saja yang kejadian mungkin ada kejadian yang jelek ataupun yang buruk atau mendukung dari pembelajaran daring ini? Maksudnya gimana tuh? Nah, gini. Misalnya kita mendapatkan sesuatu pembelajaran dari daring ini. Nah, apa saja yang membuat malas ataupun membuat semangat lagi kembali dari pembelajaran daring? Tentunya kok pembelajaran daring di sini yang paling besar sih rasa malasnya ya. Nah, kenapa? Karena kalau di rumah itu rasa jenuh ya. Terus tuh kondisi pagi-pagi bangun pagi kan dimulai itu jam 7.30. Nah, terus tuh di rumah kita belum mandi, tiba-tiba disuruh belajar. Nah, yang pertama itu rasa malas. Mungkin dari situ. Boleh. Makanya kayak ada rasa malas bergerak gitu untuk mengambil buku atau berpikir atau menulis bahkan. Karena apa? Kalau di rumah kita itu rasanya bahkan banyak ya pelajar-pelajar saya lihat mereka berpikir kalau di rumah itu dikasih tugas malah menumpuk ya. Dikasih tugas 1, dikasih tugas 2, kan berapa pelajaran tuh. Nah, setiap pelajaran mereka guru-guru ngasih beberapa tugas ya.
akhirnya menumpuk. Karena apa? Karena rasa malas. Seperti itu. Ya, wah, berarti ini mewakili perasaan dari banyak siswa ya, banyak siswa. Karena saya juga sendiri sini pelajar, makanya saya merasakan. Nah, untuk masalah pembelajaran ini, pembelajaran di rumah itu apakah lebih aktif kegiatan di rumah ataupun lebih pasif ketimbang belajar di sekolah? Kalau saya lihat sendiri ya, karena saya juga pelajar, sebenarnya belajar di rumah ini, pembelajaran daring ini kurang maksimal gitu loh. Keputusan yang dibuat ini sebenarnya bagus saja, cuman kembali dari sekolahnya lagi, dari guru-gurunya lagi. Kalau ngasih tugas, mereka tuh toh hari ini dikumpul semua. Ya. Kan kita di sini sebagai pelajar bukan cuma belajar doang, kita juga punya problem lain. Sebagai anak dari orang tua, sebagai anak muda, banyak problem-problem lainnya. Mereka tidak mengerti seperti itu. Nah, ya mungkin maksudnya tidak setiap hari itu diisi dengan belajar ya Pak. Iya, betul. Nah, jadi itu teman-temannya mungkin kalian dengar dari Pak Ketua ini. Sebenarnya jangan panggil Pak Ketua lah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sensor. Ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, mungkin belajar di rumah lebih banyak lebih banyak rasa malas gitu. Rasa malas. Nah, itu sebenarnya terjadi sama kebanyakan siswa untuk pelajaran daring ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, mungkin yang Pak Ketua dapat dari setelah lama belajar di daring ini, setelah belajar online itu, Pak Ketua yang Pak Ketua dapat itu apa sih? Kalau dari diri saya sendiri ya, yang saya dapatkan capek, tapi alhamdulillah naik kelas ya. Cuma tidur doang, modal HP doang naik kelas. Ya. Nah, sebenarnya di sini banyak siswa-siswi pelajar di Indonesia saat ini mungkin berpikiran seperti saya. Pembelajaran daring ini yang didapatkan sama siswanya itu bukan cuma ilmunya, karena mereka itu pembelajaran di rumah itu berbeda seperti pembelajaran di kelas ya, dari segi suasananya. Bahkan kalau di sekolah kan ada guru yang tegas, ada guru yang humoris, ada teman-teman yang support. Nah, itu bisa mendukung untuk konsentrasi kita di kelas. Tapi kalau di rumah kita doang dengan HP, yang ada cuma rasa malas. Itu sih yang saya tekankan, kayak kurang ngeh gitu, kurang dapat gitu. Yang didapat cuma capeknya doang ya. Ilmunya cuma sedikit. Mungkin banyak yang seperti saya bahkan berpengalaman ya. Nah, yang saya kalau dikasih tugas nih, yang saya saya nggak lihat, disuruh baca kan, misalnya disuruh buka YouTube atau Google, saya nggak baca materinya, saya langsung cari jawabannya, atau bahkan bisa sama teman langsung tulis. Saya nggak paham tugasnya, tapi saya bisa jawab tugasnya, seperti itu. Nah, itu teman-teman yang kalian bisa dengar dari Pak Ketua ya. Jadi kebanyakan mungkin dari pelajar yang menengah ataupun atas itu yang beliau dapat itu mungkin sedikit. Nah, yang mereka tekankan, mungkin mereka senang gara-gara bisa cari langsung jawabannya dari Google atau dari YouTube ataupun apa ya. Dan mungkin kebanyakan materinya juga dari YouTube ataupun dari apa, jadi langsung dapat. Sebenarnya problem yang paling mendalam juga di sini dari efek pembelajaran daring ini adalah, kan Indonesia itu kebanyakan juga diantaranya pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau dalam, desa-desa dalam. Nah, di pelosok negeri di situ mereka bahkan tidak mendapatkan signal ya, atau jaringan. Nah, di situ mereka gimana cara pembelajaran daring, bahkan ketemu di kelas saja nggak bisa ya. Tapi saya pernah lihat berita, ada juga sih yang melaksanakan pembelajaran di kelas dengan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita di kota ini kan, soalnya oke-oke saja, cuman ada problemnya juga nih. Kan kita ini masih pelajar, orang tua kita cari kerja juga. Nah, kuota kita dari mana?
Bahkan di apa namanya, di luar sana, di kota sana ada, pernah saya baca artikelnya, dikasihkan dari sekolah uang 100.000 per siswa per bulan. Untuk apa? Untuk per bulannya kuota paketnya. Bahkan mereka pun tidak, apa namanya, tidak cukup lah. Apa dengan kita? Kita di sini tidak mendapatkan kuota, ya. Kita modal uang sendiri, modal HP sendiri, terus tuh bikin pusing lagi. Jadi secara tidak sengaja ini mungkin menyinggung para guru ya, ataupun Maaf, ini bukan tamparan keras gitu. ataupun oknum-oknum tertentu lah yang kita lihat. Jadi oke, mungkin itu yang kalian dengar dari ketua organisasi PIPD Kutim ya. Jadi kalian yang organisasinya PII Pelajar Islam Indonesia, kalian bisa komen kalian dari PD mana, dari PII mana, oke? Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat tuh mungkin kebanyakan siswa itu memiliki kendala masing-masing. Nah, Betul. salah satunya saya pernah lihat berita nih Pak Ketua, gurunya itu keliling, belajar keliling, pembelajaran keliling. Nah, tapi honorer, dia gajinya, bayangkan dia keliling setiap hari sampai berapa, tapi gajinya per bulan itu cuman sekitar 150.000 ataupun 100 lah. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan ketersediaan yang ada. Anjay. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi ya, efek dari pandemi ini, Ya. salah satunya pembelajaran daring yang harus digarisbawahi, bukan cuma siswanya doang yang capek, tapi di gurunya juga, ya, di pihak sekolahnya juga, bahkan mereka kelelahan. Jadi Ya. kita mengucapkan banyak terima kasih. Bahkan di kondisi seperti ini saja, guru-guru kami yang sangat luar biasa masih memberikan ilmunya kepada kami. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, mungkin juga guru-guru kita itu ada sebagian, bahkan kebanyakan tuh orang tua seperti orang tua kita juga. Nah, mungkin saya pikir mereka juga ngasih tugas awal, tapi mereka nggak mikir beban yang murid dapatkan, karena mereka juga punya keluarga yang harus diurus, ataupun Bahkan mereka berkeluarga ya, banyak yang diurus. ya, masih banyak yang mau diurus. Nah, mungkin buat para guru nih sangat berterima kasih kepada semua guru yang ada ya. Jangan Kesimpulan dari saya tadi banyak berkata-kata, bukan cuman kami sebagai pelajar ya yang merasa kerepotan, tapi di sini juga bahkan guru-gurunya ya merasa kerepotan, karena mereka bahkan mereka berkeluarga ya. Nah, di situ jadi mereka juga kelelahan pastinya. Kami ucapkan terima kasih lagi kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalian jangan kebanyakan mengambil kesimpulan yang Negatifnya. Ya, negatifnya. Sini. Ya. Kita membahas bagaimana Ya. kelanjutan dari ini ya. Oke. Sebelum mengakhiri video ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow Instagram saya @azisham_02, dan Instagram Pak Ketua coba. Ya, follow Instagram saya Ya. @akmar @akwi_mar_r. Follow ya. Oke. Nah, untuk itu mungkin video kali ini cukup. Saya Abdul Aziz Syamsuri. Bye. Saya Kilo Akmar, bye. Thank you. Oke.